Saudara-saudara terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi bagi kita semua. Sebentar kita menyambut firman Tuhan renungan pagi ini. Terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puja, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan terima kasih kami karena Tuhan memberikan pagi yang indah ini. Kami sehat, boleh menghirup udara yang segar. Sebentar kami mau menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan pagi ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sangat senang untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan renungan pagi hari ini, Rabu 12 Maret 2025, ambil dari kitab Nabi Hesekiel, pasal 3 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Kuasa firman Allah untuk merubah perilaku. Masih segar ingatan kita akan dua peribahasa yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba, yang baik balas dengan yang jahat. Kacang lupa akan kulitnya, melupakan kebaikan seseorang. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sendiri. Bangsa dengan posisi yang sangat istimewa di antara bangsa-bangsa. Namun, bangsa ini tidak mengingat kebaikan Allah, bahkan melupakan, memberontak, dan bangsa ini dikenal bangsa yang tegar tengkuk, keras hati, kepala batu, tegar hati. Bahkan bangsa ini menyakiti hati Allah sendiri dengan mendurhaka, menyembah Baal. Namun Allah kita itu Allah yang penuh kasih dan tidak selamanya murka. Allah mengingat bangsa pilihannya, bangsa Israel itu sendiri, supaya kembali mereka ke jalan yang benar. Maka Allah mengutus hambanya Nabi Hesekiel
untuk mentransformasi akan perilaku bangsanya sendiri. Walaupun tugas ini sangat berat bagi Nabi Hesekiel karena harus bertanggung jawab dengan kehilangan nyawa sendiri. Allah memperlengkapi Nabi Hesekiel dengan menyampaikan firman Tuhan yang berkuasa untuk merubah perilaku bangsanya sendiri kembali ke jalan Tuhan. Ada dua cara sebagaimana disebutkan nas firman pagi ini ayat 10. Yang pertama, firman Tuhan itu harus diperhatikan. Artinya pikiran harus fokus, tidak mendua, selalu direnungkan, diingat setiap hari, siang dan pagi, pagi dan siang, dan malam. Yang kedua, memberikan telinga mendengar firman Tuhan itu sendiri. Sendengkan telingamu. Karena dengan mendengar timbul kepercayaan. Sian natu mangio doro hapor siaon. Roma 10 ayat 17. Apa kuasa atau kekuatan firman Tuhan untuk dapat merubah perilaku seseorang? Firman Tuhan itu iya dan amin. Apa yang dikatakan pasti terjadi. Jika Allah mengatakan jadilah terang, jadilah cakrawala, jadi semua sebagaimana dalam kitab Kejadian. Jika Tuhan itu mengatakan bangkitlah, angkatlah tilammu, imanmu telah menyembuhkan engkau. Orang yang sakit pasti sembuh. Bahkan juga jika Tuhan menyatakan menghardik angin ribut atau gelombang laut diam, gelombang laut juga berhenti dengan diam. Firman Tuhan itu juga sendiri seperti pedang bermata dua, sangat tajam, yang menembus sel-sel dan otak atau manorusi, ring-ring, dohot, utok-utok. Firman Tuhan itu sendiri seperti baja dan batu intan, dapat melunakkan atau meremukkan hati yang keras, hati yang membatu seperti bangsa Israel. Saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi refleksi atau bagaimana kita menyikapi firman Tuhan ini? Fenomena yang kita lihat atau perkembangan yang saat ini. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang teknik, informatika, yang cepat berkembang dengan era digitalisasi, di mana dunia sudah menyatu, dunia yang mengglobal begitu cepatnya, semua informasi viral, karena dunia sudah menyempit. Hingga pada saat ini, kecerdasan buatan manusia juga sudah berkembang. Dan semuanya menimbulkan pergeseran nilai-nilai perilaku hidup manusia. Ini semuanya boleh menjadi tantangan, karena semua manusia cenderung menggeluti berita-berita hangat, hingga lupa memelihara iman rohaninya menjauh dari firman Tuhan. Bahkan boleh juga menyebabkan krisis
atau penyakit imam yang kronis. Fenomena seperti ini nyata bisa kita buktikan, kita lihat dalam hidup keluarga maupun gereja. Hubungan orang tua dengan anak, dengan saudara-saudara dalam lingkungan keluarga itu sendiri sudah jarang berkomunikasi karena disibukkan, masing-masing disibukkan melihat informasi-informasi dari HP, handset, berita-berita yang sangat menarik pada saat ini. Demikian juga kehadiran anggota jemaat untuk menghadiri setiap kebaktian, baik kebaktian minggu, persekutuan kategorial, maupun persekutuan sektor cenderung semakin menurun karena kesibukan di rumah atau di tempat-tempat lain bisa melihat firman Tuhan, khotbah ataupun YouTube informasi yang sangat menarik. Situasi ini mengharuskan keluarga dan gereja meningkatkan upaya berubah transformasi sistemik yang intensif, yaitu setiap keluarga dan gereja akan meningkatkan upayanya untuk menjadikan semua pihak tertarik untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Hal inilah yang sudah dikatakan baik dari awal kejadian itu, supaya setiap anak-anak diajar untuk mendengar firman Tuhan, baik waktu berbaring, waktu bangun, maupun pada saat berjalanan, pada saat duduk, ataupun saat bangun pagi-pagi. Karena kita mengaku bahwa firman itu adalah pedoman hidup kita, dan firman itu sendiri pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah memperkenankan kami mendengar sebagian dari firman Tuhan itu. Terima kasih jika Engkau mengingatkan kami akan besarnya kuasa firman Tuhan itu sendiri merubah dan memperbarui pola hidup setiap orang. Karena itu Tuhan, pimpin kami pribadi demi pribadi, keluarga, bahkan gereja pun Tuhan, agar kami lebih meningkatkan upaya kami baik terhadap keluarga untuk lebih suka dengar-dengaran firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup. Demikian di tengah-tengah gereja untuk lebih mengintensifkan pelayanan mereka, meningkatkan untuk merubah pola hidup setiap anggota jemaat sehingga sangat rindu untuk mendengar firman Tuhan sebagai berkuasa atas hidupnya di dalam pembaruan perilaku budinya. Karena itu Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap kami. Bimbing kami Tuhan, agar menghadapi situasi saat ini, kami tidak terlelap, kami tidak tergoda oleh kesibukan informasi yang sangat menyebar saat ini. Karena itu Tuhan, kuatkanlah iman kami,
Kuatkan hati kami, terlebih anak-anak penerus sekarang ini yang sangat viral mendengar berita-berita yang sangat menonjol, yang membawa mereka boleh jalan Tuhan ke jalan yang tidak Tuhan ingini. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami, agar benar-benar kami semua, pribadi, dari keluarga maupun di tengah-tengah jemaat gereja, setia mengikuti Engkau, setia mengimani akan kuasa firman. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oras.